Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Prasetya Aditya dan rekan saya Alika Nugraha yang selama 30 menit ke depan akan menemani Anda dengan cerita-cerita menarik di sepak bola hanya di propaganda program sepak bola. untuk Anda. Mantap sekali. Di segmen yang pertama ini Kak, kita bakal langsung bahas soal ini naskahnya dari teman saya Aji. Itu judulnya Tangan Tuhan, Tangan Setan, Tangan Suarez. Wah, berarti Suarez ini sosok di antara Tuhan dua atau itu. setan ya? Benar. Menarik. Ini ceritanya terjadi pada Piala Dunia 2010. Oke. Jadi Piala Dunia 2010 ini harusnya jadi Piala Dunia yang bersejarah nih buat Ghana ya. Karena mereka tampil cukup baik sepanjang turnamen dan punya kesempatan untuk melangkah hingga babak semifinal. Betul. Tapi harapan mereka musnah akibat kelakuannya Luis Suarez. Nah, ketika itu Ghana menjadi harapan satu-satunya Afrika karena menjadi satu-satunya wakil Afrika juga yang melaju ke fase gugur. Fase gugur. Oke. 5 negara lainnya mentok di fase grup. Itu termasuk Afrika Selatan yang menjadi waktu itu tuan rumah. Tuan rumahnya. Bahkan Bafana saat itu menjadi tuan rumah pertama yang tidak lolos ke fase gugur Piala Iya Dunia benar. sepanjang mereka berlangsung. Iya, Afrika Selatan. Ghana jelas tidak mau mengecewakan rakyat dan benuanya. Betul. Hal yang tidak dipikirkan Agim waktu mau poligami. Karena setelah beneran ini mah Kak, Hancur langsung terima kasih. Agim poligami itu ibu langsung pada Nggak narik suka. dukungannya. Nggak suka. Jauh ya perbandingannya. Pada 16 besar, mereka mengalahkan Amerika Serikat 2-1. Dan untuk pertama kalinya Ghana lolos ke 8 besar dan melawan Uruguay pada 2 Juli 2010. Seandainya lolos, maka Ghana akan membuat prestasi tertinggi melangkahi Kamerun 90 dan juga Senegal 2002 dengan melaju ke semifinal. Oke. Peluang itu cukup besar karena mereka mendapatkan dukungan dari satu Afrika, Betul. kecuali Somalia. Hah? Karena lagi sibuk ngebajak kapal laut. Soalnya gak ada hubungan sama Piala Dunia ya, dia tetap merampak. Tetap rompak. Segalanya sebenarnya berjalan sangat lancar Betul. bagi Ghana. Pada menit terakhir babak pertama, mereka ini unggul melalui tendangan Sule Muntari. Tapi sekarang udah nggak ada loh. Sule Muntari. Diganti sama M3 kalau nggak salah. Bukan, Muntari itu provider. Saya kira mau Sulenya loh. Oh iya benar. Nah, namun pada babak kedua Uruguay ini bangkit dan menyamakan kedudukan melalui tendangan bebas Diego Forlan. Diego Forlan. Skor 1-1 membuat pertandingan harus dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu. Perpanjangan waktu ya. Perpanjangan waktu berjalan sengit. Pada menit ke 120 Kak, Ghana mendapatkan tendangan bebas sekaligus menjadi peluang terakhir pada pertandingan tersebut. Oke. Disinilah tragedi yang menghancurkan hati Ghana dan satu Afrika. Betul. Nah, waktu itu bola tendangan John Paitsil disambut oleh Kevin Prince Boateng Kevin Prince yang diteruskan oleh Jonathan Mensah kepada Stephen Appiah. Nah, tendangan Appiah ini berhasil diblok oleh Luis Suarez tepat di garis gawang yang kemudian disambar oleh sundulan Dominic Aldia. Nah, penjaga gawang Uruguay tidak bisa menghalau bola. Akan tetapi bola yang sudah siap masuk ke gawang itu dihentikan oleh Suarez menggunakan tangannya. Menggunakan tangannya, iya benar. Asalnya mau pakai gigi, Wah. tapi takut mulut. Kan terkenalnya kalau Suarez juga giginya ya. Sontak, wasit Oligario Benquerenca meniup peluit dan menunjuk titik penalti sekaligus memberikan kartu merah kepada mantan pemain Ajax Amsterdam tersebut. Waktu itu masih jadi pemain Ajax ya. Ini adalah keputusan yang tepat karena Suarez menggagalkan terjadinya gol yang 100% terjadi gitu. Keputusan ini disambut gembira oleh para pemain Ghana. John Mensah begitu senang karena memiliki peluang emas menuju semifinal lewat tendangan penalti. Begitupun Aidia yang meminta pendukung yang berada di Soccer City memberikan semangat. Iya, pasti langsung ini ya. Langsung dia kan minta semangat. Soalnya kalau minta makan agak susah. Wah, jadi dari saya itu jadi minta makan. Dia lagi main juga gitu ya, masa dia minta makan. Susah ya. Nah, kegembiraan di kubu Ghana berbanding terbaik dengan Luis Suarez atau Luis sama Suareznya, Uruguay. ya. Dengan langkah gontai ia berjalan ke luar lapangan. Sebelum ia benar-benar menuju ruang ganti, ia berhenti untuk melihat tendangan penalti dulu dari Iya, Ghana. Kan ngecek mungkin dulu ya. ngecek ya. Dan dia ingin melihat nasib negaranya dulu apakah masih punya peluang atau benar-benar tersingkir pada perempat final. Karena itu tadi udah menit 120. Udah 120 udah tinggal prit. Nah, Gianna Samoa bersiap untuk menendang. Akan tetapi tendangan Gian justru membentur Mistar. Skor 2-1 pun tidak terjadi. Sebaliknya, drama adu penalti harus disingkirkan, harus dilakukan untuk menentukan pemenang. Situasi ini berbalik. Uruguay yang sebelumnya nyaris tersingkir justru mendapatkan momentum. Betul. Ini tendangannya ini gagal karena pemainnya, Kak. Kenapa? Karena namanya Asamoah Asup. Wah, Asamoah Asup gitu Asamoah tendangan. gagal. Itu pasti gagal lah itu.
Nah, reaksi berbeda akhirnya ditunjukkan oleh Luis Suarez, nih. Karena dia yang sebelumnya menangis dan tadi berjalan guntai ya, lemas, mendadak gembira dan mengepalkan kedua tangannya sebagai bentuk perayaan. Nah, Suarez kegirangan karena Uruguay itu selamat karena dirinya. Mungkin karena tangannya. Karena tangannya, benar. Nah, kegembiraan Suarez berlanjut mengingat pada drama adu penalti Ghana ini tumbang dengan skor 2-4. Mental jatuh tuh pasti abis mentalnya jatuh. Dua penendang Ghana yaitu John Mensah dan Dominic Adia gagal mengalahkan Muslera punya Uruguay. Uruguay pun lolos ke semifinal untuk pertama kalinya sejak 1970. Jadi dua-duanya tuh sama-sama bikin sejarah gitu sebenarnya. Tidak hanya Ghana nih yang berduka, melainkan Afrika juga. Kegagalan ini membuat rekor terbaik wakil mereka di Piala Dunia hanya perempat final. Alih-alih lebih baik, Ghana hanya bisa menyaingi apa yang dilakukan oleh Kamerun dan juga Senegal. Jadi ya masih stuck di sana-sana aja. Di perempat final ya kayak. Semua bisa saja terjadi andaikan Suarez tidak menahan bola dengan tangannya. Mungkin itu yang berada dalam pikiran publik Ghana dan juga Afrika. Sayangnya sepak bola tidak mengenal pengandaian. Karena yang lebih berguna adalah pegadaian. Wah, bisa nuker-nuker ya. Sekarang mah bisa beli emas juga. Betul, syariah. Sejarah sudah terjadi. Uruguay diselamatkan oleh tangan Suarez yang dengan congkak menganggap insiden tersebut sebagai tangan Tuhan. Gak tahu diri dia. Nah, emang bagi Uruguay tangan Suarez ini adalah tangan Tuhan. Ya. Namun Miriowan Rajevac nih pelatihnya saat itu jelas tidak bisa menerima ucapan tersebut. Betul. Ia menyebut tangan Suarez itu sebagai tangan setan. Kayaknya itu penyebut dengan ada tangan setan. Sayangnya ucapan Rajevac tersebut tidak mengubah hasil pertandingan. Uruguay tetap menjadi pemenang, sedangkan Ghana harus pulang dengan cara yang menyedihkan. Atas kelakuannya tersebut, Suarez sudah pasti menjadi musuh Ghana. Betul. Namun sebesar apapun kebencian masyarakat Ghana atau Afrika kepadanya, Suarez tentu tidak mau ambil pusing. Yang pasti Suarez saat itu hanya menjalankan tugasnya untuk membela negara, yaitu mencegah gawangnya agar tidak kebobolan. Meski mendapat anggapan kalau Suarez melakukan penyalapan dengan cara curang, dia jelas tidak mau ambil pusing karena dalam pikirannya saat itu ia hanya ingin Uruguay keluar sebagai pemenang. Ya, mungkin dia juga gak mikir, itu refleks aja sebenarnya. Karena emang cuma dia harapan satu-satunya gitu kan. Saat itu ya. Itu tadi pembahasan kami soal Ghana yang digagalkan oleh tangannya Suarez. Jangan kemana-mana, tetap di Propaganda, program sepak bola untuk Anda. Mantap.